Ya, oke, kita akan bahas kali ini mengenai maintenance supplier nih. Penting nih untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Karena keunggulan bisnis kita bisa aja dari sini nih. Maintenance supplier. Supplier penyedia barang dagangan kita. Termasuk bisa jadi bahan baku ya kalau manufaktur. Tetapi kalau di retail tentu barang dagangan. Nah, itu. Kalau di properti ya bahan-bahan itu, bahan-bahan bangunan, genting, semen, bata, ya, besi dan lain sebagainya. Kalau kita punya supplier yang bagus, itu ya, bagus artian memiliki produk berkualitas, yang kedua kuantitas barangnya juga tersedia, yang ketiga ketepatan waktu pengiriman kan itu ya yang paling penting. Sehingga kita bisa terjamin, apalagi keempatnya adalah harga. Nah, harga bersaing. Nah, itu 4 kriteria untuk supplier itu harus dipertahankan yang semacam itu nih. Oke ya, jadi supplier atau vendor ya. Supplier atau vendor ini seseorang atau lembaga yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan suatu barang atau produk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Supplier ini sekali lagi adalah merupakan mitra yang penting dalam menunjang strategi bisnis retail. Pengelolaan pemasok atau supplier membutuhkan kemampuan negosiasi yang khusus karena mereka bukanlah bagian dari perusahaan. Karena mereka adalah orang lain kan ya, atau lembaga lain. Ya. Pemilihan supplier harus hati-hati karena dapat memberikan dampak yang sangat positif yang bisa menguntungkan atau merugikan kinerja keseluruhan perusahaan. Maka dari itu suatu perusahaan harus mempunyai hubungan yang baik dengan pemasok. Hubungan dengan pemasok ini dikenal dengan supplier relationship management. Nah ini kita harus menggunakan yang disebut dengan SRM, supplier relationship management. Nah, pertimbangan di dalam memilih supplier, ya, memilih supplier ini. Pertama adalah jenis usaha dan kategori produknya yang sesuai dengan kita. Yang kedua, perolehan materialnya. Nah, dia juga apakah materialnya itu mudah atau sulit ya. Selalu tersedia atau tidak kan gitu. Ketiga, kapasitas produksi dan jenis peralatan yang dimiliki. Keempat, sistem pengendalian proses produksinya bagaimana. Sudah pakai TQM atau masih manual saja. Sistem pengendalian kualitasnya. Status perusahaan juga. Struktur organisasi perusahaan. Nilai aset. Sertifikasi ISO. Referensi perusahaan yang sudah menjadi pelanggan. Ini dalam konteks yang besar ini perlu ya dalam bisnis yang lebih besar. Kita memahami mitra kita itu secara keseluruhan, bukan hanya bagian produk yang kita terima dari yang dia tawarkan itu. Jadi sampai harus tahu bagaimana jaminan standar internasionalnya dia. Yang berikutnya adalah strategi supplier relationship management yang sudah kita katakan tadi. Nah, strategi supply management memastikan perusahaan mempunyai supplier yang baik dari segi kinerja dan perusahaan membayar dengan harga yang terbaik. Tadi sudah saya katakan bahwa kinerjanya itu pertama adalah produknya, yang kedua ketepatan penyampaian, ketiga adalah harga. Ini kinerja supplier yang harus kita apresiasi. Karena harga baik kalau
penyampaian produk tidak pernah tepat juga itu akan mengganggu produksi kita atau mengganggu pemasaran kita. Begitu juga ketersediaannya yang tidak terjamin atau kualitasnya juga. Nah, ini akan memberikan citra yang buruk bagi kita karena bisa jadi banyak produk yang diretur nantinya, dikembalikan. Ini juga mengganggu. Nah, supply chain collaboration mengizinkan perusahaan untuk berbagi informasi dengan suppliernya secara real time, memotong biaya material, meminimasi persediaan, dan mengurangi kekurangan barang. Biasanya secara kolaborasi kita bisa terbuka berapa lagi stok yang ada. Gitu ya. Contoh misalnya SPBU. SPBU itu stoknya diketahui oleh supplier, dalam hal ini misalnya Pertamina, kalau dia itu adalah agen Pertamina. Itu ya harus diketahui, harus terbuka secara real time. Bisa jadi kita harus memotong biaya material atau bisa juga mengurangi persediaan. Nah, ya. Jadi kerjasama dengan supplier harus terbuka. Di Unilever misalnya, Unilever bisa memantau toko-toko itu sampai real time dari kantor cabang misalnya atau dari kantor perwakilan. Berapa lagi produk Unilever yang ada di toko X gitu ya. Dan kapan dia harus dikirim lagi. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah direct materials procurement execution. Jadi sekarang ini karena serba online atau internet, melakukan otomatisasi proses persetujuan dengan supplier. Keuntungannya termasuk mengurangi waktu siklus, waktu pemesanan sampai barang siap, ya, meningkatkan perputaran persediaan dan mengizinkan staf pembelian untuk menghapus kegiatan yang bernilai rendah dan fokus pada hal-hal yang penting. Ini manfaat dengan sekarang ini online. Nah, supplier yang baik mempunyai kriteria service levelnya adalah 90 sampai 100%. Yang kedua, tepat waktu di dalam pengiriman barang, dapat memenuhi order saat diperlukan dengan waktu yang cepat. Kalau ada tambahan nih mau tahun baru gitu ya, tahun baru permintaannya meningkat, maka dia harus bisa siap menambah lagi stoknya. Untuk barang tertentu bisa dilakukan returnable. Nah ini penting. Mungkin nggak diretur. Ya genting misalnya, ada yang cacat, bisa diretur tidak? Atau besinya nih, atau lain sebagainya. Ini harus dalam konteks kerjasama biasanya ya, dalam dituangkan di dalam perjanjian. Berikutnya ada juga after sales service, ya. After sales service ini adalah purna jual. Pelayanan apa yang diberikan setelah barang itu kita terima. Mungkin ada yang diikuti dengan pemasangannya, ya. Ada yang diikuti dengan supplier yang langsung ngirim ke tempat konsumen, ya, atau pemeliharaan yang lain-lainnya. Nah, ini kita perlu yang disebut dengan key supplier. Key supplier ini merupakan supplier yang sangat berperan besar dalam penyediaan barang dan hasil penjualan. Dasar pemilihan supplier berdasarkan pertama adalah service level tadi. Yang kedua adalah segmentasi pasar, dan ketiga penjualannya. Jadi ini dalam memilih mana supplier yang akan menjadi key supplier. Lihat dari service level, segmentasi pasar, dan penjualannya. Dan selalu turut serta di dalam promosi penjualan. Karena toko itu tidak semuanya promosi itu dilakukan oleh toko, tapi banyak juga dilakukan oleh para supplier. Kolaborasi ya. Kita lihat di hypermarket atau supermarket,
ya lebih banyak berperan adalah sebenarnya pemilik barangnya atau suppliernya. Kita lihat kondisi-kondisi promosi misalnya yang paling peran di itu atau SPG-nya gitu ya. SPG-nya didatangkan dari supplier. Kompensasi untuk key supplier. Untuk key supplier ini kompensasinya bisnis retail akan memberikan privilege tertentu ya, sehingga bisa tadi leluasa mengetahui stok misalnya. Informasi data internet biasanya menyangkut penjualan service level produk pada segmennya akan diberikan kepada key supplier. Terbuka. Ada kemudahan bagi key supplier dalam melakukan program promosi tadi. Ya, jadi promosi yang dilakukan oleh key supplier kita boleh silakan ya, terbuka ini. Keuntungan supplier relationship management, keuntungan yang dapat diperoleh adalah biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan peramalan yang lebih baik dalam suatu kerangka hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini penting. Kita memperoleh biaya yang paling rendah, ya, kualitas yang tinggi, dan tadi peramalan pengiriman, penjadwalan pengiriman ya yang tepat, tidak meleset. Kalau misalnya ada di situ ditulis bahwa pengiriman selambatnya 2 hari setelah kontrak atau deal, maka itu harus tepat ya. Apalagi kalau dipakai untuk produksi kan ya, itu berbahaya, nanti mengganggu ya. Untuk pemasaran juga bisa mengganggu karena hilangnya stok di toko misalnya ya, di perusahaan, maka bisa mengakibatkan lebih jauhnya adalah hilangnya konsumen ini ya. Dia bilang misalnya konsumen, toko ini tidak lengkap, atau kemarin juga tidak ada di toko itu mah ya, sehingga kita harus pindah aja ke toko yang lain. Nah, itu berbahaya. Ini contoh informasi yang disampaikan toko kepada supplier. Misalnya ini produk-produknya ya. Saya tidak akan menyebutkan nih produk-produk, dicontoh di supermarket. Ini menunjukkan adalah apa yang terjual gitu ya. Ini pentingnya supplier Pak ya di dalam bisnis retail ini. Karena kita tidak memiliki supplier yang bagus atau yang yang sesuai dengan harapan kita, kemungkinan bisnis kita tidak akan jalan dengan baik. Dan juga keunggulan bersaing kita dengan kompetitor, itu kalau kita memiliki supplier yang bagus, kemungkinan kita bisa lebih unggul. Mengapa? Contohnya harga perolehan, ya. Bapak sebagai pemasar properti, kalau kita memperoleh supplier yang bagus, gentingnya, besinya, gitu ya, dan lain sebagainya, tentu nanti harga pokoknya, ya biaya produksinya akan efisien kan, efisien. Kemungkinan bisa kita tawarkan ke pasar itu bisa lebih menguntungkan kalau kita tawarkan sama dengan kompetitor. Atau bisa jadi kita bisa menawarkan lebih rendah dari kompetitor sehingga kita bisa memperoleh pasar yang lebih luas lagi. Ini pentingnya punya supplier yang kuat itu. Makanya dalam sebuah supermarket itu harus ada key supplier ya, harus ada key supplier. Karena key supplier ini memastikan ketersediaan barang dengan kualitas yang bagus ya pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat pula, yang sesuai dengan
keinginan pasar. Ini Pak ya, dalam maintenance supplier ini. Itu harus terus dibangun ya. Karena biasanya dalam sistem supplier itu bisa juga, biasanya dengan cara kontrak kan gitu ya. Cara kontrak, maka kita evaluasi ya, kita evaluasi dari kinerjanya. Kalau kinerjanya kurang bagus, tentu bisa kita perbaiki atau ganti supplier tersebut. Tetapi kalau kinerjanya bagus, tentu kontraknya kita bisa pertahankan atau diperpanjang. Ini Pak, ya ada pertanyaan Pak? Kalau kejadian di mitra saya Pak kan apa mungkin punya supplier, cuman suppliernya itu untuk bahan-bahan material tertentu itu cuma satu Pak. Nah temen yang bagus itu kita punya berapa supplier Pak untuk supaya bisnisnya agak lancar gitu. Karena kadang-kadang ketika supplier ini stoknya kita butuh stok yang nggak ada, kita kehabisan. Cuman yang paling murah itu cuma di situ gitu Pak. Bagusnya gimana ya gitu. Nah itu ya memang kalau kalau ada supplier yang paling murah pasti paling cepat ya, karena berebut kan gitu ya. Berebut Cuman cepat habis Pak barangnya tuh gitu. cepat cepat habis ya. Idealnya sih Pak, supplier itu diseleksi dengan cara menawarkan Pak ya. Jadi penawaran terbuka, dia menawarkan harga-harganya, terus nanti perjanjian kalau sudah pasti ya prosesnya. Sudah pasti, terus pengirimannya dan sebagainya dibuat kontrak. Idealnya begitu ya. Tetapi kalau ketidakpastiannya tinggi misalnya, kapan kita akan ngebangun lagi dan sebagainya, itu dengan pasti harus kita mencarinya Pak. Harus mencari-cari gitulah suppliernya. Contoh misalnya kita mau pakai genting, genting Jatiwangi misalnya ya. Genting Jatiwangi juga sekarang mahal yang langka ya Pak ya. Tidak mudah mencari atau memperoleh supplier genting Jatiwangi. Mengapa? Karena genting Jatiwangi tidak seperti zaman dulu. Udah pasti pakai genting itu, genting Jatiwangi. Tapi sekarang kan alternatifnya banyak genting gitu ya. Banyak macam-macam gitu ya. Sehingga produksi genting Jatiwanginya juga tidak sebanyak dulu. Gitu ya. Pasti mencarinya. Kadang-kadang itu cari genting itu jangankan untuk proyek perumahan yang luas, Pak. Yang ukurannya sedikit aja untuk rumah gitu ya. Itu harus mencarinya agak lama. Gitu ya, harusnya mencari agak lama. Nah, itu. Jadi, Pak, memang kalau kepastiannya proses produksinya atau proses pemasarannya lancar, itu baiknya mah kontrak, Pak, baiknya. Buat kontrak sehingga pasti. Kita cari seleksi ya dari supplier itu. Tetapi kalau tidak pasti kitanya membutuhkannya, tentu kita harus mencari tadi, ya, mencari yang paling murah, yang paling bagus gitu ya. Nah, itu akhirnya berebut dengan yang lain kan gitu ya. Berebut dengan yang lain. Contoh tadi genting, berebut karena ada yang pesan pakai genting Jatiwangi. Wah, itu ya. Nggak mau pakai genting beton atau genting apa sekarang tuh yang aluminium ya. Nah, itu panas gitu ya. Kalau saya sih suka eksklusif gitu Pak ya, rumah itu khusus aja lah pakai genting genting apa tuh keramik ya, karena ngerasa adem lah sebagainya. Begitu Pak ya, idealnya kontrak ya. Kalau tidak kontrak ya pasti begitu ya. Jangankan jangankan sudah itu ya tidak dikontrak aja kadang-kadang waduh susahnya kan gitu ya. Udah kapan nih mau kirim pasir itu kadang duitnya udah duluan dibayar gitu ya. Gitu cari pasirnya sampai ke tempat penggalian misalnya di mana itu Sumedang deh ya. Iya. Tapi ya itulah ya situasi bisnisnya.
Gitu Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, oke Pak, begitu aja ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lab aja ya. Kita Ya, berdua. Pak.